Halo, halo. Saya dalam kesempatan kali ini ingin memberitahukan atau memperlihatkan apa saja yang ditanam di lingkungan Jaya Jahara. Kalau selama ini saya kadang menampilkan untuk pepaya, ada markisa, ada jambu, kemudian mangga dan lain-lain, termasuk mungkin serai atau tanaman-tanaman lainnya, termasuk ubi juga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sesuatu yang dulu saya tanam. Niatnya bukan diambil untuk manfaat sebenarnya. Memang diambil manfaat tapi tidak untuk dimakan. Yaitu karena saya punya kolam ikan. Ini ada kolam ikan satu. Di bawah rumah kabin juga ada. Kemudian di seberang juga ada. Nah, untuk mengimbangi pakannya, saya menanam daun sente. Kemudian karena daun sente itu memang banyak dimakan sama gurame, tapi ubinya tidak bisa dimakan, akhirnya saya pikir lagi mendingan mungkin bukan sente, lebih baik saya tanam selain sente, saya tanam juga talas Bogor. Jadi talas atau lompong itu saya tanam di pinggir-pinggir kolam, di tepi-tepian kolam. Daunnya untuk dijadikan sebagai pakan untuk ikan gurame ataupun ikan bawal. Nah, ternyata setelah beberapa lama ini dia menghasilkan ubi yang cukup besar. Jadi kalau dulu kita ke Bogor tuh bawa oleh-oleh talas Bogor, nah di sini juga kita bisa cari oleh-oleh sini. Di sini saya dibantu oleh Bang Adul. Bang Adul, ya, saya di sini minta tolong Bang Adul untuk cabut ya beberapa tanaman talas. Nanti untuk dibawa pulang, itu tanaman talas atau lompong, itu bisa dimasak sayur lodeh ya, atau dimasak sayur biasa itu. Atau kadang kita pisah, untuk ubinya itu kita bisa rebus, kukus, atau kita goreng ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat beberapa, mungkin Bang Adul bisa cabut. Di sini juga saya akan kasih contoh. Jadi saya nggak sekedar ngomong, tapi saya juga ada yang saya cabut. Ya. Nah, seperti ini. Ini tanaman lompongnya, ya, atau tanaman talas Bogornya seperti ini. Di bagian bawah ini dia ada ubinya. Ya, ini yang bagian besarnya. Ini bagian atasnya ini sebelumnya seperti, nah dia seperti ini. Biasanya kalau kita ambil buat kita bawa pulang, ini nanti dipangkas di sini atau dipotong. Ya. Ini sudah ada juga. Ini lebih besar. Ya, nanti dibersihkan. Kemudian ada lagi di sini. Ini kadang ternyata kalau saya nanamnya dia seperti ini, nanti dia ubinya malah di atas, jadi malah bagus. Nah, seperti ini. Ini tanamannya kecil, tapi ubinya besar. Dan kalau ubinya besar sudah cukup lama seperti ini, biasanya dia malah enak buat dikukus. Jadi nggak terlalu banyak air. Disebutnya nggak benyek, ya. Jadi nggak basah. Itu biasanya yang ubi-ubi besar ini, jadi nggak repot. Kalau saya tanamnya terlalu dalam, dia nanti patah. Pada saat diambil dia patah. Kalau ini kan gampang. Begitu saya ambil, dia bisa langsung seperti ini. Nah, ini contoh yang patah. Bang Adul mesti tanggung jawab nih. Nah, dia ubinya besar. Tapi pada saat diambil, karena dia tidak pakai cangkul, dia paksakan, dia patah jadinya. Sayang dia. Ya. Kemudian lagi, saya cari yang mudah-mudah aja kalau buat saya. Nah, seperti ini. Ya. Dia ada umbinya. Ini biasanya waktu itu karena tanahnya keras, jadi saya tanamnya agak di atas. Ternyata malah blessing. Blessing itu malah beruntung karena justru karena dia itu ubinya jadi di atas. Pada saat dia diambil seperti ini, dia nggak terlalu sulit. Nah, seperti ini lagi nih. Ya. Nah, ini ada 2 buah. Satu dari Bang Adul, satu dari saya. Nah, seperti ini. Ya. Dia seperti ini, ubinya seperti ini juga. Ya. Jadi cukup besar. Padahal secara pohon ini nggak terlalu besar dia ukurannya. Saya dulu pikir dia harus sebesar
pohon sente. Pohon sente itu gatel dia kalau diambil, tapi daunnya manfaat buat buat ikan gurame. Mungkin kita panen sekitar 30-40 batang, Bang Adul, supaya bisa juga dibagikan ke tetangga-tetangga yang mungkin butuh ini buat mencicipi tanaman ini, ya, lompong. Nah, kalau banyak dipanen gini terus nanti buat yang di sini gimana? Ya tetap ada, karena kan kita panen tuh nggak semuanya. Jadi yang anakan-anakannya itu nanti dia akan tumbuh lagi. Ya, patah. Jadi tadi saya mau ambil ini, ternyata dia patah di tengah ini. Jadi ada ubinya ketinggalan. Nah, dia seperti ini. Ini juga butuh olahraga. Kadang sampai ngos-ngosan buat ngambil seperti ini. Udah berapa banyak kira-kira Bang Adul? Oh, ini yang paling besar nih. Ya. Dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memang tidak langsung pangkas atasnya. Nanti setelah dicuci dan dibersihkan baru dia dipangkas. Ini kalau nanti dilihat, dia seperti ini. Ya. Ini bagus sekali dia umbinya. Teman-teman tuh ada yang bilang katanya ada beda antara talas yang ditanam di tempat yang becek, ya, tempat yang basah, dengan yang ditanam di tanah yang kering. Tanah yang kering itu lebih bagus karena nanti umbinya nggak terlalu basah, nggak terlalu banyak air. Ya, lebih pulen dan lebih enak. Kalaupun digoreng dia kering, jadi nggak basah. Udah cukup atau belum, Bang Adul? Ya. Nah, ini seperti ini, nanti dibersihkan dengan pisau, sekaligus dibersihkan juga dengan air. Setelah dibersihkan baru dipotong di bagian atasnya. Nah, ini daunnya setelah dipotong bisa diberikan sebagai makanan ikan. Ya. Demikian, nanti mungkin saya akan kasih lihat setelah dia dibersihkan nanti seperti apa contohnya. Saat ini dikumpulkan dulu, nanti baru dibersihkan. Demikian untuk video kali ini mengenai talas Bogor dan tanaman lainnya. Ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin mencoba untuk mendapatkan hasil multiguna. Jadi bukan sekedar daunnya yang dimanfaatkan buat pakan ikan, tapi juga bisa dapat sayur untuk di sayur lebih lanjut, ya, untuk lompong di sayur lebih lanjut. Demikian Bang Adul. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jahra.